Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pelajaran tematik tema 2C, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, khususnya mata pelajaran PPKN dan matematika. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kalian siswa-siswa kelas 2A untuk memahami pelajaran hari ini. Kita awali dengan PPKN. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 11. Nah, di halaman 11 ini, ayo bercerita. Nah, kita mulai ya. Hari sudah sore. Nina segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nina pun mandi sore. Nah, setelah Nina mandi sore, keluarga Nina pun sholat maghrib. Namun ayah dan adiknya sholat berjamaah di masjid. Lalu Nina dan ibunya sholat maghrib berjamaah di rumah. Setelah selesai sholat, ibu menyiapkan makan malam. Nah, Nina membantu ibu membawa makanan ke meja makan. Adi pun membantu ayah menata makanan yang ada di meja makan. Nah, Adi ini karena masih kecil belum bisa mengambil makanan sendiri. Nah, Nina pun bertugas membantu Adi mengambil makanan. Mereka makan dengan tertib. Setiap orang menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, jadi di rumah pun setiap orang mempunyai tugasnya masing-masing. Seperti ibu, tugasnya menyiapkan makan malam. Lalu Nina membantu membawa makanannya ke meja makan. Di meja makan ada ayah dan adik yang menata makanan. Nah, Nina pun membantu adiknya yang belum bisa mengambil makanan sendiri. Nah, jadi kalian pun di rumah harus mempunyai tugas masing-masing. Tugas masing-masing dikerjakan untuk kebaikan bersama, agar tercipta keadaan rumah yang rukun. Berikutnya di halaman 13 ada Ayu menulis. Nah, hari ini hari Ahad. Nina bangun pagi-pagi sekali. Nina ingin ikut ibu berbelanja ke pasar. Nah, ayah mengantar ibu dan Nina ke pasar. Ibu membeli bahan makanan untuk dimasak. Nah, ini jadi ada gambar sayur-sayuran. Nah, ibu ini belanja ke pasar untuk membeli bahan makanan. Ibu pun tidak lupa untuk membeli buah-buahan. Nah, tugasnya Nina adalah membantu ibu membawakan kantong belanja. Nah, Nina ini bertugas membawa sayuran. Nah, jadi tadi setiap anggota keluarga pun bukan hanya di rumah memiliki tugas masing-masing, namun ketika berada di luar rumah, seperti ayah tadi mengantar Nina dan ibunya pergi ke pasar. Ibunya ketika sampai pasar pun membeli bahan makanan untuk dimasak. Nah, tugas Nina ikut adalah untuk membantu ibunya membawa kantong belanja. Semoga kalian juga seperti itu ya, seperti Nina memiliki tugas untuk membantu ibu kalian saat belanja di pasar. Nah, berikutnya halaman 14. Ayo berdiskusi. Ketika sampai di rumah, ibu bersiap memasak sarapan. Nah, Nina pun membantu ibu mencuci sayuran. Ayah membantu membersihkan ikan.
Adi pun membantu ayah membersihkan ikan. Nah, Nina dan Adi membantu ibu menyiapkan makanan di meja makan ketika makanannya sudah jadi. Nah, sebelum makan mereka berdoa. Ayahlah yang memimpin doa. Selesai makan, meja makan dirapikan bersama. Nah, di sini setiap orang melaksanakan tugasnya dengan keluarga Nina ini menjalankan tugasnya dengan bekerja sama. Nah, kerjasama ini merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, di sini ada pertanyaan. Adakah kegiatan Nina lainnya yang sesuai dengan sila Pancasila? Nah, ternyata ada, yaitu merupakan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Karena keluarga Nina ini menjalankan tugasnya bersama-sama dengan rukun, memiliki tugas masing-masing, dan mereka mengerjakan untuk kebaikan bersama. Berarti Persatuan Indonesia. Nah, bekerja sama dengan rukun merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Selain itu, juga ada pengamalan sila pertama Pancasila. Apa itu? Ketika mereka berdoa sebelum makan. Jadi, keluarga Nina ini selalu melakukan doa ketika sebelum melakukan aktivitas. Nah, berdoa sebelum melakukan aktivitas merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, bercerita lagi. Nah, ternyata Nina dan Adi pergi ke minimarket. Di minimarket, Nina membeli pensil warna. Nina dan Adi menggunakan pensil warna tersebut bersama-sama. Nina senang berbagi dengan Adi. Adi berterima kasih kepada Nina. Nina dan Adi saling menyayangi. Nah, seperti yang telah kalian pelajari, saling menyayangi di antara anggota keluarga merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Berikutnya adalah matematika. Kalian bisa buka buku kalian halaman 16. Nah, jadi di halaman 16 itu ada 2 gambar uang kertas yang digunakan ibunya Nina untuk berbelanja, yaitu pecahan 10.000 dan 5.000. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 15.000. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai uang kertas, nilai uang kertas. Nah, yang pertama adalah 1.000, uang 1.000 rupiah ditulis seperti itu. Tulis seperti ini. Dibaca 1.000 rupiah. Lalu berikutnya adalah uang 2.000 rupiah. Ditulis seperti ini, dibaca seperti ini, 2.000 rupiah. Lalu ada 5.000 rupiah, diingat baik-baik ya. Lalu ada 10.000 rupiah. Masing-masing dari uang kertas ini memiliki warna yang berbeda-beda, jadi kalian bisa membedakan. Nah, nilai uang pun dapat dibandingkan. Nah, ini ada 2 mata uang, yaitu adalah 2.000. 2.000 ini nilainya lebih besar dari 1.000. Dibaca uang 2.000 rupiah lebih besar nilainya dari uang 1.000 rupiah. Nah, di sini juga 2.000 rupiah lebih kecil dari 5.000. Uang 2.000 rupiah lebih kecil nilainya dari uang 5.000 rupiah. Nah, jika diurutkan dari yang terkecil yaitu 1.000, 2.000, dan 5.000. Jika nominalnya diurutkan dari yang terbesar, maka 5.000 yang paling besar. Nah, di buku kalian ada soal. Ada soal tentang mata uang. Nilai mata uang yaitu uang kertas dan uang logam. Ada uang
logam, Rp500, Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000. Nah, ketika diurutkan dari yang terkecil yaitu maka Rp500 memiliki nilai paling kecil, lalu ada Rp1.000, berikutnya ada Rp2.000, dan ada Rp5.000. Berikutnya halaman 19, ayo mengamati. Jadi di minimarket itu dijual 3 benda seperti ini. Yang pertama adalah penghapus, yang kedua adalah pensil, yang ketiga adalah buku tulis. Nah, ada pertanyaan, manakah dari pecahan uang di bawah ini yang sesuai dengan setiap harga barang di samping? Ternyata pecahannya adalah Rp1.000, Rp2.000, dan Rp5.000. Nah, uang yang kalian gunakan untuk membeli masing-masing barang adalah ini. Ya, berikutnya. Nah, jika kamu ingin membeli benda yang paling murah, benda apa yang akan kamu beli? Jawabannya adalah penghapus karena hanya Rp1.000. Nah, berikutnya yang paling mahal adalah buku tulis. Nah, urutkan benda dari yang paling mahal. Buku tulis karena Rp5.000, pensil, dan penghapus. Nah, berikutnya kalau benda yang paling murah berarti tinggal dibalik. Berarti adalah penghapus, pensil, dan buku tulis. Ya, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.